Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini, saya akan mengajarkan ke teman-teman cara menghindari kerugian di market kripto. Strategi bertahan di market apapun. Nah, sebelum presentasi ini dimulai, nothing I say is financial advice. Teman-teman harus memahami bahwa cryptocurrency merupakan aset yang memiliki risiko tinggi. Jadi teman-teman harus paham video ini hanyalah analisa internal dan bukan menjadi acuan investasi. Mengapa kok sekarang saya justru membuat video mengenai gimana cara teman-teman ini terhindar dari kerugian? Lah, ini kan kita lagi di bull market. Kok bisa ya orang di bull market ini rugi? Nah, faktanya data dari Energy and Capital menunjukkan bahwa 95% orang trader, investor itu justru cenderung rugi ketika di bull market. Nah, saya pun juga cukup setuju dengan riset ini, dengan paper ini, dengan artikel ini. Nah, saya pribadi tahu banyak sekali teman, banyak sekali rekan, sahabat, saudara, market participant yang saya amati pergerakannya. Kok mereka ini bisa rugi ketika bull market? Banyak dari mereka ini yang satu ya salah positioning. Mereka nggak punya conviction dengan apa yang dibeli. Kemudian mereka FOMO ya, orang udah cuan banyak, aset udah naik berkali-kali lipat, baru dia masuk ya akhirnya memperoleh kerugian. Dan berbagai hal-hal lain yang saya bilang teman-teman harus waspadai kalau teman-teman ini mau bertahan di market ini. Jadi ingat teman-teman, ada siang, ada juga malam, ada bull market, pasti ada juga yang namanya bear market. Di mana Bitcoin mengalami price action yang turun ya, yang biasanya selama ini naik. Kemudian harga aset-aset altcoin hampir semuanya ke nol ya. Koreksinya lebih dari 90%. Jadi saya nggak mau nakut-nakutin, tapi saya mau teman-teman ini prepare dan juga was-was. Pasti ya, ada fase, pasti ada momen di mana kita nggak up only lagi dan market mengalami koreksi yang signifikan dalam waktu yang cukup lama ya, apalagi market-market altcoin. Saya pribadi ya masih cenderung setuju ya, berani hold Bitcoin even di bear market, meskipun ya kita bisa jual beberapa persen. Namun kalau altcoin itu saya selalu advice sebelum market top, sebelum kita masuk bear market itu harus ya teman-teman, harus dijual semuanya. Nah, di sini pun teman-teman juga bisa melihat ya, hanya 10% orang yang actually make money even in the bull market. Karena kalau kita lihat ya, banyak sekali data yang menunjukkan bahkan ketika bull turns into bear, banyak sekali kita tahu ya perusahaan-perusahaan kripto ini yang merugi. Venture capital rugi, oke, perusahaan pendana rugi, exchange juga ada yang rugi bahkan sampai collapse ya kalau kita lihat di bear market sebelumnya. Jadi nggak semua orang itu juga actually make money di market ini, di kripto. Jadi kalau teman-teman masuk tier ya, teman-teman yang memperoleh cuan, memperoleh keuntungan, teman-teman tuh satu harus perbanyak bersyukur, dua punya ekspektasi yang lebih kecil lagi atau dikurangi, tiga jangan lupa take profit ya atau TP. Jangan sampai cuman hanya take picture. Karena actually you guys are very rare ya, hanya 10% yang bisa make money di market dan 80%-nya ya lose money. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati. Langsung ke topik pembahasan, gimana cara bertahan menghindari kerugian ketika bull market. Kamu kalau di bull market aja rugi, gimana waktu bear market? Ini jauh lebih sulit. Apakah bear market itu ada peluang untuk trade? Jelas jawabannya ada. Apakah lebih sulit? Pasti. Dan tiga, apakah survival rate-nya itu jauh lebih kecil daripada di bull market? Ya jelas ya. Data tadi menunjukkan bahwa actually 10% itu bisa make money ketika bull market. Ya, gimana kabarnya 90% ini? Apalagi 90% ini nanti ketika bear market ya, jadinya hanya 99% ya yang kehilangan money dan mungkin ya 1-2% yang actually make money ketika bear market. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati karena itu adalah statistical data ya, teman-teman nggak bisa deny. Nah, gimana caranya melindungi dari potensi kerugian ketika bull market ini? Yaitu adalah pertama, lakukan analisa mandiri. Ya, saya tahu banyak sekali market participant ini yang nggak bisa melakukan analisa. Jadi ada temennya dengar apa, dia beli. Ada saudaranya ngomongin koin sesuatu dia beli. Ada saya ngomongin analisa misalkan di margin call atau lain sebagainya langsung beli. Tanpa teman-teman ini tahu kenapa teman-teman harus membeli, area di mana teman-teman membeli, kapan teman-teman harus membeli, kapan teman-teman harus menjual. Tesis apa yang mendasari pembelian tersebut? Ini nggak ada sama sekali. Teman-teman harus bisa melakukan analisa mandiri.
Ingat ya teman-teman, trading itu menjadi seorang trader adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit. Seperti dokter lah ya. Orang kalau mau jadi dokter itu harus kuliah bertahun-tahun, kemudian harus praktik beratus-ratus kali, baru ya bisa dia certified sebagai seorang tenaga medis. Sama juga dengan trader. Kamu kalau trading itu nggak bisa menganalisa sendiri, itu sama aja seperti dokter yang nggak bisa mendiagnosa. Jadi kamu nggak tahu nih pasiennya sakit apa. Sama kayak kamu lihat di market, ini kamu nggak tahu marketnya ini mau kemana. Kamu nggak tahu aset ini kira-kira waktunya beli atau waktunya jual. Dan hal tersebut itu yang menyebabkan banyak sekali ya, 90% tadi trader rugi. Dan kebanyakan mereka ini FOMO ya. Jadi beli di atas, harga turun, dijual. Oke. Waktu dia naik lagi ke atas, dia cenderung beli lagi, turun nanti dijual lagi ya. Ini data dari FBS juga menunjukkan ya, banyaknya trader yang gagal itu karena FOMO. Biasanya mereka itu beli ketika hijau, jual ketika merah ya. Jadi misalkan harga lagi tinggi nih, oke. Ini extremely positive sentiment seperti market yang sekarang ya. Sentimen itu sangat positif, semua orang memiliki bull case skenario yang sangat tinggi. Mereka lupa bahwa harga itu bisa turun ya. Mereka langsung FOMO time dan mereka feeling very great ketika mereka ini membeli ya saat harga itu di pucuk. Tapi kalau harga ini mulai turun, mereka udah mulai denial. Wah, kira-kira tadi barusan langkah yang tepat nggak ya saya beli di titik itu ya. Kemudian dia turun, mulai panik ya. Terus kemudian dia turun lebih dalam ya. Akhirnya dia sampai di tahap depresi. Oke. Dan ketika depresi, oke, extremely negative sentiment, biasanya mereka jual. Cut loss, saya beli di atas, drop 30% dari 100 juta jadi 70 juta, akhirnya di cut loss ya setelah loss 30 juta. Nah, ketika harga ini udah naik lagi, ya dia udah mulai FOMO time lagi, beli lagi. Oke, kemudian di sini dengan asetnya 70 juta dia beli. Kemudian harganya itu turun lagi. Misalkan turun 50%. Nah, terus dia cut loss lagi. Jadi asetnya dari 100 juta jadi 70 juta, jadi 35 juta terus naik lagi, dia FOMO lagi dengan backs-nya yang hanya 35 juta. Drop lagi, oke. 50%, terus kemudian uangnya tinggal sekitar 17 juta setengah gitu ya. Terus kemudian dia FOMO lagi, FOMO lagi, FOMO lagi sampai dia kehilangan semua aset yang dimiliki. Ini bahaya ya. Orang yang nggak tahu analisa, orang yang nggak tahu kapan entry, biasanya cenderung FOMO, biasanya nggak dapat cuan sama sekali. Kita selalu jelaskan di crypto market itu kalau teman-teman mau menganalisa, teman-teman nggak mau FOMO. Itu ada 3 jenis analisa ya, narrative research, technical research, dan juga fundamental research. Ingat teman-teman, naratif tentang suatu koin apa, ya, sektor apa yang bergerak, itu takes 50%. Karena market ini hanya digerakkan oleh yang namanya hype. Kalau sekarang lagi naratifnya AI meme coins. Jadi seorang bergeruduk-geruduk ya, membeli AI meme coins. Kemudian technical research, ini 30%. Kamu tetap harus tahu di mana entry-nya untuk beli, dan juga harus tahu exit-nya untuk jual itu kapan. Dan secara fundamental, market ini hanya 20%. Mengapa hanya 20%? Ya kalau emang sekarang lagi hype-nya AI meme coins, itu basically a hot air ya. Sesuatu yang tidak ada fundamentalnya apapun, sesuatu yang tidak menghasilkan value apapun, it's only pure speculation. Bukan berarti kalian nggak boleh ya beli spekulasi, boleh. Tapi teman-teman harus batasi bahwa sesuatu yang tidak ada fundamentalnya itu hanya take a very little portion di portofolio kalian. Teman-teman harus utamakan seperti Bitcoin, BNB, Ethereum, XRP untuk jadi yang utama di portofolio kalian. Jangan sampai kayak Fartcoin, kemudian ACT, ya, berbagai koin-koin, Goldzeus Maximus itu sebagai portofolio yang utama. Karena fundamentally mereka itu tidak eksis ya, nggak ada fundamentalnya sama sekali. Kedua adalah manfaatkan multiple entry strategi. Jadi teman-teman harus paham ya, salah satu cara untuk mengantisipasi yang namanya FOMO, kemudian entry buruk, itu adalah dengan entry beberapa kali. Jadi kalau kamu nggak bisa mastering one entry only, yang mana juga memang sangat sulit ya. Saya pun juga menggunakan strategi yang namanya multiple entry. Kalau kamu nggak bisa yakin dengan entry yang terbaik ya, entry beberapa kali. Multiple entry strategi. Jangan sampai ya kamu beli di atas ya, relatif pucuk, kemudian dia turun dulu, terus kamu jual, terus kamu ketinggalan naiknya ini. Hal ini biasanya terjadi karena kamu entry itu hanya sekali. Nah misalkan kamu punya 10 juta, kamu beli koin A, kamu beli di titik sini, oke? Kemudian dia drop nih 30%, jadi hanya 7 juta. Terus di sini kamu jual setelah drop
30%. Nah, kamu akan kehilangan upside kenaikan ini. Jadi jangan sampai karena kamu hanya entry sekali, kamu akhirnya merasa ya punya exposure yang penuh di market, udah nggak ada cash liquid, udah nggak bisa entry lagi ketika harganya turun. Nah, jawabannya kamu bisa entry di sini, terus kemudian entry lagi di sini, kemudian entry lagi di sini atau entry lagi di sini. Itu adalah multiple entry strategy. Sebelum kita ngomong ya, caranya multiple entry gimana, kamu harus paham yang namanya allocation. Spot allocation itu saya selalu jelaskan maksimal untuk membeli satu koin itu hanya 10%. 10%-nya itu pun juga harus memiliki multiple entry strategi. Dan teman-teman harus punya cash liquid at least 30% dari portofolio yang teman-teman miliki. Misalkan seperti apa? Misalkan saya punya portofolio kripto 100 juta. 30%-nya itu harus cash liquid, harus sesuatu yang nggak disentuh. Jadi saya harus punya 30 juta. Yang mana itu ketika market turun ya, atau market dips, kamu bisa pakai 30%-nya. Atau ya 30% itu juga nggak masalah ya dijadikan margin of safety atau uang yang nggak disentuh sama sekali. Dan along the way up ya, portofolio kamu naik, kamu harus selalu punya 30% cash. Ya, jadi misalkan udah agak banyak nih koinnya, dikurangin lagi hingga sampai punya 30% cash ya. Udah naik lagi TP jadiin 30% cash. Itu hal yang sangat bijak. Dan maksimal kamu membeli koin itu adalah 10% dari total portofolio yang kamu miliki. Misalkan kamu punya portofolio 100 juta ya, maksimal untuk membeli satu koin itu adalah 10 juta. 10 juta pun kamu bisa lakukan multiple entry, misalkan entry 4 kali. Sehingga per entry kamu keluarin ya uang 2,5 juta. Ini contohnya, ini adalah multiple entry strategi. Jadi pecah entry untuk menemukan harga terbaik. Misalkan harga ini naik, kemudian dia mau retrace, ketika dia OTW retrace, kamu bisa entry 4 kali ya, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Jadi ini entry yang jauh lebih baik ya daripada kamu entry tunggal di sini ya. Kemudian kamu nggak averaging anything dan panik ya, misalkan ketarik harga turun. Jadi ini juga salah satu langkah ya untuk menghindari yang namanya FOMO. Ketiga, itu adalah jangan over leverage. Saya tahu teman-teman ini punya fantasi ya. Kalau uang saya 100 juta, saya pakai leverage 10 kali ya. Jadi saya punya daya beli sampai 1 miliar. Itu pun juga sama ya. Kalau dia drop 10%, kamu kehilangan semuanya. Ingat ya teman-teman, banyak event yang tidak terduga di bull market. Exchange juga butuh ya. Biaya transaksi, exchange juga butuh ya likuidasi kalian. Jadi jangan sampai kalian ke shake out. Whales juga take profit sehingga menyebabkan yang namanya weak candle yang cukup besar. Event-event seperti ini sering terjadi di bull market. Jadi teman-teman yang mau spot and chill, it's okay ya, daripada kamu ini kehilangan uang karena kelikuidasi ketika bull market. Jadi ini sering sekali terjadi ya. Seperti beberapa hari yang lalu yaitu ada liquidation event hampir sampai 1,57 billion ya terlikuidasi. Bayangkan uang triliun-triliunan ya terlikuidasi hanya karena Bitcoin drop dalam 4 jam ya. Bahkan biasanya setelah dia drop itu dia balik lagi ke harga sebelumnya. Setelah kalian kehilangan semua posisi yang kalian miliki, mungkin kehilangan semua portofolio yang kalian miliki, harga kembali ke tempat sebelum dia ada liquidation event. Jadi harus sangat hati-hati ya teman-teman. Dan keempat, terakhir nih, pahami 75% rules. Ini rules yang saya secara psikologis pribadi ya amati di saya sendiri atau di teman-teman saya. Biasanya kita itu tidak mencapai 100% target yang kita miliki. Dan it's fine. Kadang ada titik di mana kita harus berhenti sebelum mencapai garis finish. Nah ini terdengar ya sangat pesimistik, tapi ya begitulah adanya. Kadang kita nggak harus max out kemampuan maksimal kita, kadang kita nggak perlu max out target kita, karena biasanya dunia hanya memberikan kita 75% dari yang kita inginkan. Dan biasanya ketika kita mau mencoba dari 75 itu ke 100, yang ada itu adalah ya kita kehilangan semuanya. Ini adalah advice yang bisa saya dapatkan ya. 75% itu angka yang sweet spot to stop. Ya, jadi misalkan gini, kamu pengen target 1 miliar pertama. Kamu angka psikologisnya portofolionya 1 miliar. Biasanya di 750 juta harus stop. Kalau dari 750 juta, ini kamu paksakan buat dapat 1 miliar. Biasanya untuk memperoleh ya additional 25%, additional 250 jutanya. Ini kamu malah kehilangan 750 jutaan terus balik ke 100 juta lagi. Hal itu sangat sering terjadi. Misalkan ya, kamu punya 100 juta